Hai, kembali kami akan memberikan informasi buat Anda semuanya. Selamat siang dan salam sehat buat kita semuanya. Kembali dari tim pengelola informasi dan dokumentasi Rumah Sakit Peringadi akan memberikan edukasi kepada kita semua. Selamat pagi Dr. Jaldi. Berikut ini kita bersama Dr. Jaldi. Beliau alumni Fakultas Kedokteran USU di tahun 1993 dan mengambil spesialis mata di FK USU juga di tahun 2003. Beliau mengabdi di Rumah Sakit Peringadi terhitung dari 2003. Udah lama juga nih ya dokter ya. Tapi belum bosan ya dok ya? Belum. Iya. Tetap cinta Peringadi ya dokter ya. Ya, tetap cinta Peringadi, tetap sayang Peringadi. Ya, hari ini kita mau cerita tentang katarak nih. Oh ya, dokter ini juga kita percayakan sebagai ketua KSMF ya, yang membawahi 3 orang dokter spesialis mata. Artinya kita mempunyai 4 orang dokter spesialis mata yang melayani di Rumah Sakit Umum Peringadi. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang katarak ya dokter ya. Dokter ini bernama Dokter Jaldi, spesialis mata. Oh ya, sedikit yang dok ya, yang mau ditanya nih. Kira-kira nih dok, pengertian katarak itu apa sih dokter? Ya, terima kasih Bu Esther. Jadi katarak itu sebenarnya kekeruhan pada lensa mata kita. Letak lensa itu dia di dalam, bukan di luar. Kadang kan masyarakat melihat ada lemak di bola matanya, dibilangnya katarak. Itu bukan katarak. Jadi katarak itu letaknya di dalam. Kecuali kalau lensa itu sudah keruh semua, baru kita pakai senter saja melihatnya bisa nampak. Jadi ada putih di tengah bola matanya. Itulah khasnya katarak itu. Oh gitu ya dokter ya. Jadi jangan kata orang kalau putih sedikit sudah katarak, belum tentu ya dokter ya. Belum tentu. Harus dibuktikan dengan alat ya dokter ya. Iya. Ya. Oke, kalau itu tadi pengertiannya, kira-kira penyebab dan resiko katarak itu apa sih dokter? Iya. Jadi katarak itu bisa kena semua orang, ya. Sejak bayi baru lahir sampai orang tua. Maka penyebab katarak itu kalau kita coba kaji dulu sejak bayi baru lahir. Ya. Loh, anak baru lahir kok bisa katarak? Nah, itu salah satu penyebabnya adalah infeksi di dalam rahim ibunya. Ya itulah, kita ada TORS namanya ya, ada toksoplasma, rubella. Nah, infeksi itu pada ibu hamil itu punya risiko anak yang dilahirkannya menderita katarak. Kemudian juga bisa penyebab katarak ini trauma, ya, mungkin kena pukul atau kena sesuatu, itu juga bisa membuat lensa mata kita keruh. Nah, kemudian yang paling banyak penyebab katarak itu memang proses penuaan atau degenerasi. Jadi dengan perkataan lain, semakin tua orang, maka dia menderita katarak semakin besar. Oke, ya itu tadi pengertian dan penyebab. Kira-kira gejalanya nih dokter, apa gejalanya? Iya. Jadi kalau gejala katarak ini tentu kalau pada anak-anak harus pemeriksaan. Makanya kita sering melakukan kerjasama sama bagian anak baru lahir itu di screening. Ya. Jadi kita bisa tegakkan diagnosa katarak pada anak. Nah, sementara kalau dia pada orang dewasa, ya biasa itu keluhan paling sering tuh melihat seperti berawan katanya, matanya kok seperti berkabut pandangannya, itu khas itu. Kemudian yang kedua sering juga begini, dia pergi ke optik, kata orang optik tidak ada lagi ukuran kacamatanya Bu Pak katanya. Tuh satu. Kemudian yang berikutnya adalah kok kacamata saya berganti-ganti, sebulan 2 bulan nggak cocok. Nah, itu paling sering gejala-gejala yang sering dialami orang penderita katarak. Itulah. Oke. Jadi kira-kira untuk menegakkan diagnosanya atau ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus kali ya dokter ya untuk menyatakan atau menegakkan nih katarak gitu, untuk memastikan gitu. Kira-kira ada alat penunjang atau ada pemeriksaan yang lain dokter untuk menegakkan diagnosa katarak ini? Ya. Jadi katarak itu ada stadiumnya. Ya. Kalau masyarakat awam bilang sudah masa, itu mudah mengenalnya. Mungkin pakai senter saja pun kita bisa nampak. Ya. Tapi kalau dia stadium awal, tidak bisa. Ya. Kita berarti harus ke rumah sakit.
Karena seperti rumah sakit kita punya semua alat untuk itu. Jadi walaupun stadium awal, kita bisa menegakkan diagnosisnya. Oh gitu Gitu, ya dokter ya. ya. Intinya harus ke rumah sakit ya dokter ya. Ya, Jangan ke orang pintar, jangan ke apotek gitu orang ya pintar dokter itu ya. dokter. Oh, orang pintar. Berarti yang di luar orang bodoh ya dokter. Enggak. Ya, oke. Sekarang nih kita sampai ke pengobatannya dokter. Pengobatan Ya. katarak itu kira-kira apa aja nih dokter? Ya. Jadi kalau sudah terjadi katarak, obatnya memang hanya operasi. Karena itu tadi, katarak itu kan lensa mata keruh. Kalau lensa mata kita keruh, sinar yang kita lihat tidak masuk ke saraf mata kita, sehingga penglihatan kita terganggu, bahkan sampai kebutaan. Nah, jadi lensa yang keruh tadi itu tidak ada obat-obat yang bisa mengurangi kekeruhan tadi. Itu tadi. Jadi lensa keruh itu hanya bisa dibuang, nanti kita ganti dengan lensa tanam atau IOL. Itu dia. Nah, begitu juga pada anak. Pada anak itu, kalau dia sejak baru lahir kita terdeteksi dia katarak, kita harus segera operasinya. Ya. Bahkan kalau secara teori, itu sejak umur 2 bulan sejak kelahirannya kita harus segera operasi. Kalau kita di Pirngadi ini, saya operasi itu paling muda anak umur 3 bulan. Ada ya dokter Iya, ya. sejak lahir terdeteksi, kita persiapkan umur 3 bulan kita operasi. Artinya apa? Semakin cepat, semakin baik hasil untuk penglihatan si anak. Nah, begitu juga untuk orang tua. Ya. Apabila memang dia sudah mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, itu harus segera kita operasi. Artinya apa? Jangan sampai dibilang, Bu, Ibu sombong kali. Saya udah senyum-senyum sama Ibu dari tadi, Bu diam. Padahal kan nggak kelihatan ya Karena nggak dokter. kelihatan. Nah, rupanya katarak. Oh iya. Ini sedikit dok saya mau tanya nih ya. Ya. Kira-kira itu berulangkah dokter? Contoh seperti yang dokter kerjakan bayi tadi. Ya. Apakah dia bisa berulang akan timbul kembali kataraknya? Atau setelah dioperasi dia tidak akan pernah kena katarak lagi dokter? Oh ya. Nah, kalau pada bayi itu memang banyak komplikasi setelah operasi. Artinya apa? Kalau kita operasi pada katarak sekarang ini ada namanya kapsul bagian belakang dari bola mata itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita mau tanam lensa tanam di depannya. Kalau nggak nanti tidak ada dinding penghalangnya ke belakang. Nah, jadi kapsul belakang itu atau kapsul posterior itu bisa keruh lagi. Oh, bisa. Bisa. Nah, tapi nanti tindakannya operasinya hanya dengan sinar laser saja. Sinar laser saja. Oh, berarti kemungkinan timbul kembali ada ya? Bisa, termasuk juga pada orang tua bisa. Oh, bisa. Ya. Istilahnya itu kapsul posteriornya keruh kembali atau Iya. PCO istilah kedokteran. Oke. Kira-kira ada keturunan atau riwayat dokter untuk katarak ini? Ya, pasti. Pasti ya. Iya, karena semua penyakit selain trauma itu pasti ada faktor genetik. Genetik ya dokter ya. Ya. Oh, ya. Oke. Jadi tadi kita cerita tentang pengobatan. Sekarang nih tentang operasinya gimana sih dokter? Cerita operasinya. Orang bilang dibuka selaput mata atau dibuang atau dikikis nih. Kira-kira apa ceritanya gitu dokter? Iya, oke. Jadi operasi katarak itu sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat sekarang ini. Kalau dulu tahun-tahun 70-80 itu operasi katarak itu masih membuka bola mata itu dengan luka yang lebar. Ya. Kemudian sekitar tahun 90-an sudah mulai kecil, bahkan sudah mulai dari sklera namanya. Ya. Nah, sekarang ini sejak tahun 90-an itu juga sudah ada namanya vakoemulsifikasi. Dan kita bahasa awamnya disedot. Iya. Ya, jadi kita lukanya kita buat kecil sekitar 2,3 mili sampai 3 mili. Relatif tidak ada setetes darah pun yang menetes. Oke. Ya, kemudian nanti di dalamnya kita lakukan penyedotan. Iya. Nah, setelah kita lakukan penyedotan, setelah bersih, baru nanti kita tanam lensa. Jadi lensanya itu karena tadi lubangnya kecil, kita lipat dulu di luar. Jadi kita injeksikan ke dalam, nanti ke dalam dia baru terbuka. Nah, jadi setiap tahapan operasi itu, mulai dari yang tradisional sampai teknologi sekarang itu, kita lakukan di Pirngadi. Iya. Nah, jadi di Pirngadi kita sudah sekarang ini vakoemulsifikasi tadi, yang sedot tadi. Oh iya. Ya. Jadi kira-kira dok, misalnya dokter udah temuin nih diagnosanya, udah temuin. Kira-kira waktu yang pas dari diagnosa kita temui itu untuk melakukan operasinya kapan dokter? Segerakah atau kita elektifkankah?
Kira-kira emergensi enggak dok ketika dokter sudah mendiagnosa ini katarak gitu, kira-kira waktunya emergensi kah atau boleh kita tunggu deh gitu dokter? Ya, kalau dia katarak mata tenang itu tidak emergensi. Yang emergensi itu adalah katarak trauma. Misalnya kecelakaan, trauma tembus katarak itu baru emergensi. Tapi kalau enggak, tidak. Jadi kita operasi katarak itu adalah kapan terjadi gangguan aktivitas dia. Iya. Jadi intinya tadi makin cepat makin bagus. Oh gitu ya dokter ya. Kira-kira ada komplikasi juga ya dokter ya? Ya namanya tindakan kedokteran kemungkinan ada komplikasi ya, bisa infeksi dan lain sebagainya. Tapi namanya kita dokter, rumah sakit, asisten kita semua meminimalisasi akan terjadi komplikasi tersebut. Ya, itu udah ya dokter, operasinya sudah. Oh ya, ini ada yang mau ditanya. Kira-kira bisa dicegah kah dokter? Kira-kira bisa dicegah nih ya. Jadi kita tahu nih, oh supaya jangan katarak. Kata-kata orang nih dokter ya, saya nggak tahu benar atau nggak. Katanya lampu terlalu terang, dipakai tidur malam. Itu kira-kira benar nih mitos-mitos seperti itu dokter? Oh ya, oke. Nah, jadi kalau tadi untuk menghindari katarak tadi, tentu kita menghindari penyebab tadi. Ya, pada ibu hamil tentu harus rajin kontrol, jangan sampai terinfeksi TORS tadi, karena punya risiko anaknya menderita katarak. Pekerja juga tentu harus memakai APD yang benar. Kan tadi salah satu penyebab katarak kan iritasi ya dokter? Enggak, trauma. Oh ya, trauma. Nah, ya kan, tentu harus memakai alat pelindung diri yang benar. Nah, adapun proses degenerasi tadi, penuaan tadi kan tidak bisa dihambat. Iya, dokter. Nah, paling tidak kita mengurangi faktor risiko. Itu contohnya. Apa tadi faktor risiko tadi? Banyak terpapar sinar matahari. Makanya hasil penelitian itu orang yang tinggal di pantai itu lebih cepat terjadi katarak daripada tinggal di pegunungan. Oh iya dokter. Tuh. Kemudian kedua orang merokok. Ya, jadi setelah diteliti yang merusak lensa bola mata kita itu adalah sebenarnya sianida. Jadi rokok itu mengandung sianida, bukan hanya kopi saja. Ya, itulah dia, bukan nikotinnya, bukan, jadi sianidanya. Itulah tadi. Nah, kemudian tadi ya makanan yang tidak sehat. Junk food ya dokter? Iya, karena kan sekarang istilahnya radikal bebas. Iya. Maka tindakan kita apa? Kita makan banyak antioksidan, makan sayur, makan buah, Pak sehat, rumah sempurna, kan itu. Berarti ini termasuk perokok pasif ya dokter ya? Sama saja. Gitu ya dokter ya. Berarti perokok pasif, perokok aktif ini beresiko banget untuk katarak ini ya dokter? Lebih cepat terjadi katarak. Oh, lebih cepat terjadi. Tapi untuk mitos hidup lampu pas tidur itu nggak ada ya dokter ya? Hidup lampu pas tidur itu hubungannya dengan tekanan intraokular. Ada jadi juga artinya ya, kalau kita malam tidur jangan mati lampu, karena nanti anak mata kita membesar, tekanan bola mata kita akan meningkat. Oh, jadi harus hidup lampu dokter? Iya. Oh gitu. Oh, yang penting nggak ada cahaya atau memang harus lampu hidup gitu dokter? Iya, artinya bukan lampu untuk membaca, tidak, tapi harus hidup lampu lah. Oh, ya. harus Bukan ada. lagi pula lampu 5 watt seperti tidur, itu pelit kali namanya. Oh, tidak, gitu ya dokter ya. Iya. Oh, berarti harus tetap hidup lampu, posisi hidup lampu Iya. tidur ya dok. Iya. Oh, berarti ini banget nih, Iya. banget nih pengalaman kita. Soalnya kita prinsipnya hidup lampu nggak bisa tidur gitu ya dokter ya. Ya usahakan sumber lampunya jangan di atas kepala. Jangan Oh di tempat siap tidur. dokter, iya oke. Ya kita udah banyak nih ya tentang diagnosa, tentang pengobatan. Nah ini yang terakhir nih dok, kira-kira kapan nih harus ke dokternya? Gitu. Iya. Jadi kita sarankan setiap orang tuh harus memeriksakan matanya ke dokter mata setelah berusia 40 tahun. Jadi andai kata kita sehat-sehat saja, alhamdulillah. Tapi kalau sudah 40 tahun, segeralah kita periksakan mata kita, terutama ke rumah sakit. Kenapa? Karena kita harus periksa tajam penglihatannya. Jadi memang bila bisa menatau kabur, perlu dikoreksi dengan kacamata, kita koreksi. Yang paling penting lagi, memeriksa tekanan bola mata. Ini mungkin kita tidak dapatkan di puskesmas. Tapi kalau di rumah sakit, kita bisa ukur tekanan bola mata itu. Karena nanti punya risiko apabila dia terjadi peningkatan, punya risiko glaukoma namanya. Oh, Nah, gitu
Itu dia. Jadi kalau kita sehat-sehat aja, mulai 40 tahun kita periksakan diri dan kontrol. Kalau tidak ada masalah, kontrol sekali setahun. Terus kontrol sekali setahun. Ya, tadi udah banyak banget dok, pengertian, penyebab, udah cerita mati lampu lagi kita ya dok. Iya, enak banget nih ya. Soalnya dokter Jaldi ini dokter andalan kita loh, paling gampang dihubungi. Jam berapa aja ditelepon ngangkat. Ke setiap kegiatan rumah sakit selalu oke. Pokoknya dokter Jaldi keren banget loh. Ya. Kira-kira nih dok, kalau misalnya pemirsa ataupun masyarakat nih ya, yang penasaran gitu ya, pengen ketemu dokter di Pirngadi, kira-kira hari apa, jam berapa gitu loh dok, boleh dok disampaikan? Iya, jadi saya di Pirngadi ini memberikan pelayanannya sejak hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 ya, sampai poli tutup ya, sampai poli tutup. Nah setelah itu apabila ada pasien yang gawat darurat, kita siap dihubungi 24 jam. Kemudian juga kita dokter spesialis mata di Pirngadi ini kita ada 4 orang. Jadi semua kami siap untuk memberikan pelayanan 24 jam kepada kita semua. Ya berikut, terima kasih dokter untuk bincang-bincang tentang katarak ini ya. Udah banyak banget ini informasi yang bisa kita pergunakan ataupun menjadi edukasi buat kita semuanya. Jangan lupa ya, untuk ini semuanya informasi tetap Anda like dan tetap Anda komen. Salam sehat. Thank you.